Halo, bertemu lagi dengan saya, Novita Rahmasari dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas IFET Semarang. Saat ini saya semester 5. Video ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Leni Kurniati. Video ini akan membahas tentang andai aku menjadi Menteri Pendidikan. Nah, tentunya kita semua merasakan ya, saat ganti Menteri Pendidikan pasti ganti pula sistem pembelajaran. Saat ganti Menteri Pendidikan pasti ganti pula sistem pembelajaran. Saat ganti Menteri Pendidikan pasti ganti pula sistem pembelajarannya. Itu yang kita rasakan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Maka dari itu, ketika saya menjadi Menteri Pendidikan akan memperbaiki kurikulum, yaitu dari kurikulum sebelumnya akan saya pilih dan pilih untuk digunakan pada sistem pembelajaran di Indonesia, supaya nantinya tidak akan ada kontra antara siswa dan guru, dan saya akan menerapkan kurikulum itu dalam jangka waktu yang panjang supaya siswa dapat beradaptasi dan dapat menyesuaikan proses pembelajaran. Apalagi sih yang akan saya capai ketika menjadi Menteri Pendidikan, yaitu menjadikan nilai sebagai privasi untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa percaya diri akan eksplorasi kemampuannya masing-masing, sehingga di sekolah itu sama rata dan tidak menjadikan minder antara siswa satu dengan siswa lainnya. Dan saya akan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak membedakan antara sekolah favorit dan sekolah terbuang. Tadi kan sudah saya bilang, nilai menjadi privasi setiap siswa. Jadi, ketika mendaftar, nilai tidak menjadi acuan pertama, sehingga siswa bisa diterima di sekolah tersebut bisa dipilih dari nomor urut pendaftarannya. Contohnya gini, kalau ada siswa yang mendaftar nomor urut 205, tetapi sekolah itu menampung hanya 200 orang, maka yang 200 lebihnya itu siswa dinyatakan tidak diterima. Mungkin juga sekolah bisa mengadakan tes psikotes dan wawancara untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi tidak memperbolehkan atau mengharamkan seluruh sekolah di Indonesia menerima peserta didik baru lewat jalur belakang atau biasa disebut dengan nyogok. Dan saya juga akan mendukung semua siswa memperbesar gengsi dan minat siswa untuk lomba pelajaran, bukan lomba game. Karena banyak anak milenial zaman sekarang itu lebih aktif dan berkontribusinya dalam perlombaan game, tetapi saat perlombaan pelajaran mereka akan minder. Padahal ketika mereka mengikuti lomba pelajaran akan memperkuat daya ingat mereka dan juga memperluas pengetahuannya. Ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan bekerja sama dengan Menteri Teknologi, dan saya akan memberikan jaringan free wifi di seluruh Indonesia, karena beberapa tahun ke depan pasti akan ada teknologi yang lebih canggih dari zaman sekarang, sehingga akses free wifi ini dapat mempermudah siswa dalam mengakses pelajarannya. Agar penggunaannya maksimal, maka mereka harus diawasi guru ketika mereka di sekolah dan diawasi oleh orang tua ketika mereka di rumah. Dan saya akan mewajibkan guru membuat bahan ajar bergambar, baik itu dalam bentuk video animasi maupun bahan ajar, karena anak milenial zaman sekarang paling malas jika harus membaca buku yang tebal dan isinya pun teks semua. Jadi kita harus membuat bahan ajar itu yang lebih menarik, yaitu dengan bergambar. Ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan memperhatikan pendidikan di pelosok-pelosok daerah, karena saya melihat masih banyak daerah yang sangat minim dengan dunia pendidikan, yaitu dengan cara memberikan transportasi maupun membangun sekolah yang lebih layak lagi dari sekolah sebelumnya, sehingga siswa akan terasa nyaman ketika mereka berada di sekolah. Dan saya akan mengubah waktu pembelajaran seperti di Finlandia yang hanya menghabiskan 4-5 jam dalam sehari untuk belajar di kelas. Dan setelah 45 menit mengikuti pelajaran, siswa diberikan waktu 15 menit untuk istirahat sejenak supaya otak mereka fresh lagi. Jadi setelah 4 atau 5 jam belajar di kelas, siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing.
Dan satu lagi, 2 jam dalam seminggu, guru di sana juga memperoleh pengembangan profesi. Dan saat saya menjadi Menteri Pendidikan, guru yang mengajar minimal magister atau S2, karena di era seperti ini sudah banyak siswa yang lebih pintar dan kritis dibandingkan dengan para pengajar. Untuk mencegah adanya guru yang diremehkan oleh para siswa, saya mengharapkan setiap guru harus menguasai bidang yang akan diajarkan kepada siswanya, agar siswanya nanti menjadi siswa yang berkompeten, cerdas, kreatif, energik, dan berkualitas. Jadi nggak sembarangan guru bisa mengajar, harus diseleksi terlebih dahulu. Apakah sudah benar-benar menguasai bidang yang akan diajarkan atau belum? Ketika saya membaca referensi, menemukan sebuah pepatah yang isinya, kunci kemajuan negara adalah pembangunan, dan kunci pembangunan adalah pendidikan, dan kunci pendidikan adalah guru. Tiada guru yang bagus, tak ada pula murid yang bagus. Lalu bagaimana nasib anak bangsa ketika tidak ada seorang guru? Oleh karena itu, peran guru sangat penting. Maka saya akan meningkatkan gaji guru agar profesi sebagai guru tidak dianggap sepele dan terlihat rendah di masyarakat umum. Andai aku menjadi Menteri Pendidikan, akan memberikan beasiswa di seluruh sekolah, seperti memberikan komputer atau tablet di setiap meja siswa. Karena perkembangan semakin canggih, maka pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru sudah otomatis masuk di komputer atau tablet masing-masing siswa. Selain ada komputer atau tablet, saya juga memberikan buku-buku pelajaran secara lengkap yang bisa digunakan siswa untuk menambah referensi, sehingga ketika berangkat sekolah, siswa tidak perlu membawa tas, buku, dan alat tulis lainnya. Cuma mereka membawa badannya untuk datang ke sekolah. Saya juga akan melengkapi fasilitas sekolah yang belum ada di sekolah tersebut, seperti membangun kolam renang, membangun lapangan olahraga baik indoor maupun outdoor, dan juga melengkapi buku di perpustakaan supaya menambah minat siswa untuk membaca, dan juga membangun fasilitas lainnya yang menunjang pendidikan akan saya bangun seasik mungkin agar siswa lebih betah di sekolah. Dan ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, ujian nasional akan saya hapus. Mengapa seperti itu? Kan dari awal sudah saya jelaskan bahwa nilai menjadi privasi setiap siswa, dan apabila tetap ada ujian nasional, maka akan sia-sia pula. Karena pendaftaran sekolah baru pun tidak menggunakan nilai dari sekolah sebelumnya. Tetapi siswa di sini dituntut untuk mengasah minat dan bakatnya. Jadi siswa di sini lebih fokus pada bidang yang diminati saja. Tapi mereka harus mempelajari pelajaran umum seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, agama, dan lainnya. Dan satu lagi, ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, pekerjaan rumah atau biasa disebut dengan PR akan saya tiadakan, karena semua tugas yang diberikan di sekolahan harus terselesaikan di sekolahan pula, dan juga tidak membebankan siswa ketika di rumah. Jadi siswa lebih enjoy dan asik lagi untuk mengasah minat dan bakatnya. Misalnya siswa itu berbakat dalam bidang seni, maka siswa tersebut harus mengasah terus dalam bidang seni. Ketika siswa itu berbakat dalam bidang olahraga, maka siswa tersebut harus mengasah terus di bidang olahraga. Dan ketika di rumah, siswa juga bisa membantu orang tua tanpa harus memikirkan tugas dari sekolah. Nah, itu tadi rencana saya ketika saya menjadi Menteri Pendidikan. Semoga aja terkabulkan ya, amin. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi saya, kamu, dan kita semua. Bye.